Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 8 halaman 151 sampai 153. Nah, ini kita mulai saja ya. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan belajar untuk membaca entry yang ditulis oleh Dayu, ya, masing-masing kita ke orang lain masing-masing ya. Ini akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca masing-masing entry tersebut. Kedua, kita akan mengulangi setelah beliau mengucapkan, kita ulangi kalimat per kalimat. Kemudian dalam kelompok kita akan belajar untuk membaca entry tersebut oleh masing-masing kita. Ya, jadi si A membacakannya, didengarkan oleh si B, dan kalau si A ini punya kesalahan, nah kita akan mengkoreksi jika beberapa beberapa kesalahan yang kita dengar. Jadi seandainya si A membaca, si B mendengar, kalau si B ada yang terdengar salah, dikoreksi. Begitu juga sebaliknya, bergiliran. Kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, halaman 152, ini dia. Hari pertama. Ketika saya masih bayi, ketika saya tidak bisa melakukan apapun, orang tua dan saudara saya merawat saya. Saudara saya tersebut 5 tahun lebih tua daripada saya. Jadi beda umurnya 5 tahun ya. Saya tidak tidur dengan ibu. Saya tidur di keranjang bayi di kamar tidur orang tua saya. Saudara saya tidur di kamar dia sendiri. Ibu saya menyusui saya selama 2 tahun. Nah, hari kedua. Ketika saya menangis, ya, mereka menenangkan saya. Ya. Ketika saya takut akan sesuatu, mereka menghibur saya. Ayah saya sering membawa saya jalan-jalan di bawah matahari pagi. Ketika saya lebih tua, mereka menyuapi saya. Ya. Saya bermain dengan saudara saya. Saya nakal, tetapi dia tidak pernah marah pada saya. Dia sangat sabar ya terhadap saya. Ya, kepada saya dia sangat sabar. Hari ketiga. Saya memulai taman kanak-kanak ketika berumur 5 tahun. Saya di taman kanak-kanak itu selama 2 tahun. 1 tahun di Kindi A dan 1 tahun di Kindi B. Nah, taman kanak-kanak saya itu dekat dengan rumah saya. Saya jalan kaki ke taman kanak-kanak, ke sekolah itu dengan ibu atau saudara saya. Kadang-kadang saya pergi dengan ayah dengan menaiki sepeda motornya. Di dalam kelas, guru saya membacakan kami cerita-cerita atau mungkin bisa jadi berdongeng ya, mendongeng. Kami menyanyikan lagu-lagu gembira. Kami mewarnai gambar dan bermain dengan semacam adonan dan kertas warna ya. Kan ada adonan yang untuk permainan ya.
Di halaman sekolah, di tempat bermain, ya, kami bermain seluncuran, kami berlarian, dan juga bermain petak umpet. Ya. Hari kelima di halaman 132. Hari kelima, saya memulai sekolah dasar ketika berumur 7 tahun dan menyelesaikannya di umur 12 tahun. Nah, saya juga berjalan kaki ke sekolah karena sekolah saya itu berjarak hanya 200 meter dari rumah saya. Saya pergi ke sekolah dengan saudara saya atau dengan teman-teman. Kadang-kadang ayah saya membawa saya ke sekolah dengan sepeda motornya atau menaiki sepeda motornya. Kadang-kadang saya ke sekolah itu sendirian saja. Ya, hari ke-6. Saya belajar banyak hal di sekolah dasar. Saya belajar menulis dan membaca di kelas 1 dan kelas 2. Guru favorit saya adalah Nyonya Ningrum, Ibu Ningrum ya. Ibu Ningrum. Dia sangat pintar. Dia mengajar kami tari dan nyanyi tradisional. Tari dan lagu-lagu tradisional ya. Dia juga mengajar kami untuk menanam pohon dan merawat halaman, ya, merawat halaman. Garden ini semacam taman, ya, taman sekolah mungkin itu ya. Jadi merawat taman sekolah. Suatu hari dia mengajak kami ke perpustakaan daerah untuk membaca atau bukan membaca, meminjam buku-buku, ya, meminjam buku-buku. Hari ke-7, saya punya kenangan indah di sekolah dasar. Saya dan teman-teman sering membantu Pak Min, pesuruh, karena dia Pak Min ini seorang pesuruh ya, atau mungkin semacam petugas kebersihan di sekolah, karena dia banyak yang harus dia kerjakan. Kami merasa senang ketika kami bisa membantunya. Nah, guru olahraga kami, Pak Laude, sering membawa kami jalan-jalan, mengelilingi, menaiki bukit dan menyusuri sungai dekat sekolah. Kami beristirahat di bawah pohon ketika kami lelah. Sudah jauh berjalan ya, tentu lelah. Nah, hari ke-8, saya belajar bersepeda di halaman sekolah di sore hari setelah pulang sekolah. Dan kemudian saya bisa naik sepeda di jalanan kecil di lingkungan rumah ya, dengan teman-teman saya. Saya dan teman-teman sering menghabiskan waktu berbincang-bincang di taman yang kecil dan hijau dekat kantor kelurahan. Di taman hijau yang kecil ya, ada taman kecil tapi rindang di sana, di dekat kantor kelurahan. Anak laki-laki memanjat pohon besar. Kami juga berenang atau mandi-mandi di sungai. Sungai itu masih bersih waktu itu.
sungai itu sangat kotor sekarang. Nah, itulah terjemahan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya, dan juga beritahu teman-teman jika bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.